Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Raya Jumat Agung. Hari ini 2 April 2021 merupakan hari raya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. Yesus disalib bukan karena kesalahannya atau dosanya, tapi karena dosa manusia. Nah, saya mau bagikan firman Tuhan yang berbicara tentang itu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 6. Mari saudara kita buka Alkitab dan kita baca bersama. Saya buka dulu terlebih dahulu Alkitabnya Bapak Ibu Saudara dan kita akan baca bersama-sama saudara. Mari kita akan lihat bagaimana itu diungkapkan di ayat 6. Pasal 19. Mari kita baca bersama-sama. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah, saya mau sharing secara khusus satu klausa atau kalimat pendek dari bagian akhir ayat 6. Saya kopikan terlebih dahulu karena saya akan bawa ke whiteboard untuk saya mau jelaskan dengan cara menunjukkan dalam tulisan-tulisan Bapak Ibu Saudara ya. Saya copy dulu lalu saya bawa ke whiteboard. Ya, ini whiteboardnya, saya kopikan ayatnya, saya copy dulu. Nah, ini ayatnya dalam bahasa Indonesia, tapi nanti juga saya akan copy dari bahasa aslinya untuk kita mendapatkan penjelasan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dimaksud. Ini bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, maka ini adalah Yohanes 19 ayat 6 saya bukakan ya. Ayat 6 saya copy dari sini. Klausa bagian akhir ya, klausa bagian akhir ini ya. Ya, ini saya copy dulu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bawa lagi ke whiteboard nih. Ya, seperti ini. Ya, saya kopikan. Ya, seperti ini Saudara. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. Saya coba hubung-hubungkan dulu dengan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kata sebab ini, kata sebab ya saya tulis dulu. Kata sebab ini adalah terjemahan dari kata gar. Ya, ini sebab ya. Kemudian kata aku, ya, kata aku adalah terjemahan dari bagian akhiran, ya, akhiran dari kata eurisko. Ini aku ya, ini ya, ya, ini aku. Ini bagian akhirnya ini ya. Nah, kemudian kata tidak. Ini kata tidak itu terjemahan dari kata aux tidak ya. Nah, lalu mendapati ini kata eurisk. Jadi aku mendapati. Jadi segini ya. Nah, ya. Kesalahan dari Aitian, kesalahan ya. Kemudian en auto itu padanya. Ini ya, en auto ini padanya ya. Nah, mari kita lihat ada kata aku satu lagi digunakan di sini. Kata ganti orang pertama. Ini aku ya. Aku. Nah, yang menarik di sini karena ada dua kata aku digunakan di sini untuk menunjukkan penekanan. Penekanan. Karena sesuatu yang penting ditekankan. Nah, penekanan karena menggunakan dua kata aku. Karena si eurisko ini adalah aku yang omega bagian akhir dan euris mendapati, sehingga ini sebenarnya gabungan aku atau di sini aku mendapati ya, mendapati. Tapi si kata mendapati ini didahului dengan kata tidak ya, dalam terjemahan kan. Jadi aku kemudian ini tidak jelas. Saya hapus, saya tulis lagi. Aku
kemudian didahului dengan kata tidak, ya, kata aux ini ya, tidak, baru mendapati. Jadi antara aku dan mendapati ada kata tidak, ya, mendapati. Nah, perhatikan di sini ada 2 kali disebut kata aku. Itu artinya penekanan. Jadi mau katakan aku sesungguhnya bukan orang lain yang berkata aku sungguh-sungguh tidak mendapati. Nah, dalam terjemahan Indonesia untuk sungguh-sungguh untuk penekanan ditambahkan kata apapun. Kesalahan apa saja, sesedikit apapun aku tidak dapat kesalahan itu. Ya, jadi menegaskan bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah dilihat dari undang-undangnya, hukum dari kehakiman di Pilatus ini. Jadi saudara-saudara, Pilatus mau katakan bahwa Yesus itu menebus dosa kita. Jadi saya bisa simpulkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama bahwa lihat dari klausa ini, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalibkan di Golgota karena dosa-dosa kita. Dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan karena dosanya. Kedua, kesimpulan kedua, Pilatus yang menjadi hakim, yang memutuskan hukuman mati itu meski dia menegaskan keputusan hukuman mati itu keputusan yang tidak ada alasan, tidak ada dasarnya, tetapi tetap dijatuhi hukuman mati karena tuntutan orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang ketiga adalah Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk menjadi manusia dan disalibkan di Golgota. Tujuan utama adalah penembusan dosa manusia. Jadi dia bukan karena berdosa, tapi dosa manusia. Dan itu cukup jelas, sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4-6. Begitu juga 1 Petrus 2 ayat 24 menyebut memang Yesus disalib karena menanggung dosa kita. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus juga ngomong seperti itu. Yang tidak berdosa, ganti kita berdosa. Dan memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 3:14, dia seperti ular oleh Musa ditinggikan di kayu, maka Yesus juga akan ditinggikan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi benar-benar Yesus disalib karena dosa manusia, dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita bisa beroleh hidup kekal karena kita dibenarkan tidak berdosa lagi. Lalu kita beroleh hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Dia menebus dosa kita di kayu salib di Golgota. Demikian Saudara, sharing firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.